Coach Sintayong kembali berlatihan timnas di Bali untuk Piala Asian Cup 2024 di Cina. Meselges akhirnya buka suara soal kondisi dirinya setelah mengalami cedera. Kevin Dix kembali mencetak gol kemenangan bersama klubnya FC Copenhagen. Laga uji coba timnas kontra Bali United siap digelar di TC Timnas sebelum berangkat ke Cina. Pelatih timnas Vietnam mendadak singgung Coach Sintayong menjelang duel di Piala Asia. Titus Bonai jagokan timnas Coach Sintayong untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Benarkah Emil Audero belum yakin dengan proyek timnas Indonesia untuk bergabung? Begini respon Malaysia soal skuad Garuda yang turunkan pemain muda untuk ajang Piala Asian Cup 2024 di Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Meselges mengaku bermain dengan rasa sakit bersama FC20 selama beberapa waktu terakhir. Hal itu diungkapkan Meselges dalam sesi wawancara dengan jurnalis football internasional. Ya, dilansir dari 20 Insight, Meselges mengaku sudah 1,5 bulan merasakan sakit di bagian bawah kaki. Alhasil, Meselges harus bermain dengan meminum obat penghilang rasa sakit. Saya telah menderita sakit di bagian bawah kaki selama 1,5 bulan. Cedera itu membuat saya berlari dengan cara yang berbeda. Saya mulai merasakan keluhan di tempat lain, ucap Meselges. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari berselang, saya benar-benar harus absen. Hal seperti ini melekat buat seorang pesepak bola. Tetapi saya perlu jeda kompetisi untuk istirahat dan fisioterapi untuk kaki, ucap Meselges menambahkan. Ya, sebelumnya Meselges absen untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di laga lanjutan putaran ketiga. Meselges tidak dilepas oleh FC20 untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi karena difokuskan untuk melakukan pemulihan cedera. Tanpa Meselges, timnas Indonesia meraih hasil yang terbilang positif. Setelah takluk dari Jepang, skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0. Back timnas Indonesia itu Kevin Dix kini kembali menjadi pahlawan kemenangan FC Copenhagen atas Dinamo dalam laga UEFA Conference League dini hari tadi. Dalam laga yang digelar di tempat yang netral, Kevin Dix tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Copenhagen pun sudah unggul ketika laga berjalan 6 menit lewat aksi Mohamed. Namun tim tuan rumah mampu menyamakan skor 7 menit berselang berkat aksi Adeleo. Skor imbang 1-1 pun tidak berubah hingga laga memasuki jeda turun minum. Memasuki babak kedua, Copenhagen mendapatkan penalti di menit ke-55 setelah gelandang Dinamo melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Saat itu juga Kevin Dix pun maju menjadi algojo. Eksekusi penalti dari Kevin Dix sukses membobol gawang Dinamo. Copenhagen pun kembali unggul menjadi 2-1. Dalam laga itu, Kevin Dix tampil hingga peluit panjang dibunyikan. FC Copenhagen pun sukses mempertahankan keunggulannya hingga laga selesai. Berkat hasil ini, FC Copenhagen pun meraih kemenangan perdana, di mana Copenhagen kini menduduki peringkat ke-20 dengan 5 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu diwawancarai oleh media asal Italia yaitu Corriere dello Sport, di mana kala itu ia membahas kiper Como 1907 yaitu Emil Audero. Ya, di tengah gencarnya proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk timnas Indonesia, kini nama Emil Audero kembali terus mengemuka. Ya, maklum saja di mana Emil Audero sangat bisa untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Emil Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Namun sejak kecil ia pindah ke Italia ikut ibunya yang kembali ke kampung halamannya. Sebelumnya kami belum membahas hal ini, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengaku bahwa dirinya pernah beberapa kali bertemu dengan Emil Audero di Italia. Saat itu, ia pun terbuka apabila Emil Audero bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI pada 2023 yang lalu, PSSI pernah melakukan pendekatan kepada Emil Audero. Namun rumornya Emil Audero masih percaya bahwa dirinya bisa menembus timnas Italia. Meskipun kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan, saya juga mengenal keluarganya, tutur Erick Thohir. Jika dia percaya pada program kami, maka tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, imbuh Erick Thohir.
Timnas Indonesia kini dipastikan akan menghadapi Bali United sebelum berlaga di ajang Piala ASEAN Cup 2024. Ya, diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan ini juga berguna untuk melakukan seleksi tim terhadap nama-nama yang sebelumnya dipanggil untuk mengikuti latihan. Dalam rangkaian persiapan, Coach Sintayong mengatakan bahwa mereka akan menjalani satu uji coba sebelum bertarung di Piala ASEAN, di mana uji coba tersebut akan digelar pada 3 Desember 2024 mendatang. Seperti apa yang sudah dibicarakan dengan Pak Erik, Piala ASEAN adalah turnamen besar dan juga disiapkan untuk SEA Games. Pemain muda ini dapat membantu tim di masa depan. Di sini sampai tanggal 4 Desember dan 3 Desember melawan Bali United. Setelah itu kembali ke Jakarta dan berangkat tanggal 5 Desember, ucap Coach Sintayong. Ya, di Piala ASEAN Cup 2024 ini, Timnas Indonesia menurunkan pemain muda yang mayoritas masih berusia di bawah 22 tahun. Namun meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi ambisi Coach Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia berbicara banyak. Seperti yang kita tahu, kita melawan Timnas pemain senior semua. Hanya kita saja yang membawa U22, tetapi kami akan tetap bersatu dan membuat sesuatu yang baik, ungkap Coach Sintayong. Pelatih Timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini membeberkan soal targetnya di grup B Piala ASEAN Cup 2024, di mana ia mendadak menyinggung Coach Sintayong dan Timnas Indonesia. Ya, Kim Sang-sik baru-baru ini melihat di grup B diisi oleh adu strategi antar pelatih Korea Selatan. Selain dirinya, ada juga Coach Sintayong yang memimpin Timnas Indonesia dan juga pelatih Timnas Laos. Di grup B, selain Vietnam juga memiliki dua pelatih asal Korea, Sintayong dari Timnas Indonesia dan pelatih dari Timnas Laos, ujar Kim Sang-sik. Melihat peta persaingan di grup B, Kim Sang-sik percaya diri bahwa Timnas Vietnam akan lolos ke semifinal. Tidak tanggung-tanggung, di mana ia bertekad untuk memberikan trofi untuk prajurit bintang emas. Target kami adalah meraih posisi kedua teratas grup untuk melaju ke semifinal, lalu melaju ke final dan menjadi juara, ujar Kim Sang-sik. Jika Vietnam mencapai final, kami akan menyanyikan lagu kebangsaan Vietnam dengan tekad tertinggi. Jika kami menjadi juara, saya akan menari untuk merayakan kemenangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga dan Anda dapat mengharapkan Vietnam melakukan itu, jelas Kim Sang-sik. Timnas Malaysia baru-baru ini diminta untuk tetap mengirimkan kekuatan terbaik untuk Piala ASEAN Cup 2024 dan tidak meniru langkah Timnas Indonesia yang mengirimkan mayoritas pemain U22. Hal itu diungkapkan oleh Zakaria Rahim yang merupakan mantan manajer klub Selangor FC. Zakaria mengatakan bahwa Timnas Malaysia harus tetap mengirimkan pemain-pemain terbaik demi menjadi juara Piala ASEAN Cup 2024. Ia beranggapan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia tidak bisa meniru langkah PSSI. Pasalnya Timnas Indonesia memiliki kompetisi yang lebih penting yang harus dipersiapkan, yaitu tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah melihat daftar pemain Timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama. Mayoritas masih pemain U22. Tapi jangan tiru Indonesia, mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena mereka banyak bermain di level Asia, ujar Zakaria dikutip dari Soha. Ya, Zakaria mengatakan bahwa Piala ASEAN Cup 2024 merupakan turnamen tertinggi di Asia Tenggara yang seharusnya dimainkan pemain-pemain terbaik. Tentu ini akan berdampak kepada persaingan seperti kita Malaysia, Thailand atau Vietnam. Tapi kita sudah punya turnamen SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria. Mantan pemain Timnas Indonesia yaitu Titus Baunai kini meyakini bahwa skuad Garuda bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Coach Sintayong. Ya, Timnas Indonesia sudah memainkan 6 dari total 10 laga di grup C putaran ketiga. Hasilnya tim Merah Putih mencatatkan 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan. Hasil terkini pun sangat luar biasa, di mana Timnas Indonesia berhasil menggasak satu di antara tim kuat Asia yaitu Arab Saudi dengan skor 2-0, di mana 2 gol Marcelino membuat skuad Garuda kembali bersaing untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, mantan pemain Timnas Indonesia yaitu Titus Baunai punya prediksi soal skuad Garuda. Meskipun tidak akan mudah, namun ia optimis bahwa Timnas Indonesia bisa melewatinya dengan segala potensi yang dimiliki. Menurutnya, ada 2 hal yang mendukung skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026, di mana kedalaman skuad ditunjang kehebatan Coach Sintayong yang akan menjadi faktor penentunya. Persaingan di grup C masih sangat berat, melihat nama-nama lawannya membahayakan, tapi skuad ini punya pemain yang luar biasa. Dipandu oleh pelatih STY, Indonesia bisa bersaing dan lolos, ungkap Titus Baunai. Kita bisa menang atas Cina dan Bahrain. Lawan Australia mungkin bisa mencuri 1 poin. Kuncinya bisa mengalahkan Bahrain dan Cina untuk lolos ke putaran keempat, lanjutnya menjelaskan. STY punya kedisiplinan, attitude dan materi bagus di Timnas Indonesia. Dia membawa perubahan besar, tegas pria 35 tahun tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.